Oke teman-teman, Sobat Sinau Bumi, saat ini kita masih ada di area Kalingalang bersama dengan Pak Budi Martono. Selamat siang Pak, gimana Selamat kabarnya? siang. Oke. Oke teman-teman, mungkin kalau kalian belum mengenal beliau, ya sekalian nih kita kenalin ya. Pak Budi Martono ini cukup terkenal bukan di industri ya, tapi lebih kepada di bidang geopark, pergeoparkan ya. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali geopark. Salah satunya itu ada yang terbentang mulai dari Jogja, Wonogiri dan Pacitan, ya. Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan. Gunung Kidul ya, lebih tepatnya Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan. Nah, pengelolanya ya, general manajernya adalah sekarang persis ada di sebelah kiri saya adalah Pak Budi Martono, dan beliau juga menjadi salah satu ketua dari jaringan geopark di seluruh Indonesia, ya. Menarik sekali Pak ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang geopark Pak. Orang zaman sekarang ya berwisata nih ya. Kita apalagi anak-anak muda. Ada anak muda itu kita bicara tentang umur mulai dari belasan, 15-an sampai 40 sekian atau bahkan ke 50. 50 masih muda ya enggak? Tapi nggak apa-apa, kita sebagai orang-orang yang hidup masa zaman sekarang. Banyak yang belum mengerti geopark itu apa sih? Istimewanya apa sih? Nah, mumpung saya lagi ketemu Bapak nih, Bapak bisa nggak ceritain ke saya? Sebentar, sedikit aja. Ya, oke. Makasih Mas Niki. Kita mulai saja ya. Udah mulai? Ya, kita senang sekali. Saya dalam perjalanan tadi pagi itu dari Wonogiri ke Jogja. Kemudian kita mampir di Georesearch Camp. Georesearch, yes? Ya, Georesearch Camp di Geosite Kalingalang, Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark. Ya. Memang itu banyak sekali yang masih menanyakan apa itu geopark. Ya. Ini nggak salah. Karena kita bicara dengan geopark, khususnya kalau di Indonesia, itu relatif baru dibanding dengan yang sudah berkembang di Eropa, kemudian di Asia Pasifik. Oke. Startnya di Indonesia itu geopark tahun 2012. Berarti baru 8 tahun. 2012 itu mengambil lahirnya geopark yang ada di Bali, yaitu Batur UNESCO Global Geopark. Gunung Batur dan Danau Batur ya? Ya, itu include ya. Include. Di Bangli, itu tahun Bangli. 2012. 2012. Kemudian masuklah adiknya Gunung Sewu tahun 2015. Kemudian tahun 2018 masuklah Rinjani bersama Ciletuh Pelabuhan Ratu. Tahun 2020 masuklah Toba. Toba, oke. Insya Allah dalam waktu dekat April 2001 nanti Belitung akan menjadi Kelayang. Belitung, Tanjung Kelayang bukan? Ya, Tanjung Kelayang. Salah satu geosite di Geopark Belitung adalah Tanjung Kelayang. Tanjung Kelayang. Bukit Baginda dan lama-lama dan lain-lain itu kan. Jadi kalau kita bicara geopark di Indonesia dulu, saya cicil, memang di Indonesia itu ada 19 geopark ya. Yang 5 sudah menyandang menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Kemudian 14 di bawah ini menyandang geopark nasional. Kita ngambil contoh Raja Ampat, Bojonegoro, Karangsambung Karangbolong, katakanlah Tambora, Maros Pangkep, Meratus dan lain-lain, Merangin Jambi. Itu sudah masuk UNESCO nasional. Nasional, baru nasional. Ini mereka berjuang keras untuk menaikkan statusnya menjadi internasional. Nah, ini harus hati-hati karena ini geopark. Mungkin sudah menjadi anggota UNESCO ya. Itu beda dengan Borobudur. Beda dengan Prambanan yang sudah diheritagekan oleh UNESCO sepanjang masa. Tapi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark hanya berhak 4 tahun. Termasuk Batur, nanti termasuk Rinjani, termasuk Ciletuh Pelabuhan Ratu. 4 tahun ini kalau tidak terjadi perubahan, katakanlah rusak atau pemberdayaannya mereteli misalnya, kayak main sepak bola Mas Niki, kasih kartu merah, cabut. Jadi sebenarnya itu bisa di stop atau bisa diperpanjang ya? Diperpanjang. Tapi alhamdulillah pengalaman dari Gunung Sewu ini sudah 4 tahun karena kita 2015 tahun kemarin kita dirivalisasi tahun 2019 kita masih menyandang green card. Nah, pertanyaannya geopark itu apa? Jadi geopark itu sebetulnya sebuah konsep. Konsep ya, konsep. Sebuah konsep yang memaduserasikan
antara keragaman geologi, Oke. kemudian keragaman bio, fauna, flora, Biologinya, biologinya, ya. Oke, flora kemudian dan fauna, keragaman budaya. Berarti ada 3 unsur yang 3 harus unsur pilar. bermain di situ. Iya. Ada 3 unsur pilar. Ini oke. nanti arahnya ke pertanyaan yang ke wisata yang tanda petik konvensional sama yang wisata alam tadi ya. 3 pilar ini harus ada hubung kait. Suatu contoh Gunung Api Purba Ngelanggeran atau di sini. Ini bentang alam yang mempunyai sejarah geologi luar biasa. Pasti ada budaya yang ada linknya dengan bioturbasi Kalingalang. Termasuk makanan tradisionalnya. Oh iya, ada ininya, Pak. Contoh di Coba mungkin Kalingalang, Pak. Ya, Contohnya Kalingalang itu ada. Kalingalang itu sebetulnya kan kalau teorinya Pak Pri yang ahli geologi dari Georiset kan ada sesar-sesar gitu ya. Ya macam-macam sih. Nenek moyang kita itu dulu kan belum ada Mas fakultas geologi itu. Iya. Nenek moyang kita kan belum ada geologi siapa. Dia memakai institusi mereka. Kalingalang ini pokoknya murat-marit lah sesar gitu. Kan begitu. Nah di Kalingalang inilah sebetulnya Jadi laboratorium banyak pelajaran alam, ya. laboratorium alam. Nanti akan menggunakan budaya. Nah, ini kembali ke pertanyaan. Jadi geopark itu adalah konsep yang ada 3 pilar, memaduserasikan antara keragaman geologi di Gunung Sewu, ada hutan, ada bentang alam, ada goa dan lain-lain, ada tentang budaya, beda-beda setiap geosite. Kalau pertanyaannya memang ada kecenderungan dari kawan-kawan pandemi ini, dulu itu orang berwisata piknik itu hanya melihat view, Yes. Ngelanggeran, Kalingalang, wah teras siringnya bagus, Iya. oke. Tapi sekarang ada orang mulai jenuh Jenuh dengan tentang kehura-huraan itu. Oh iya. Ya. Oke. Misalnya kita mau pergi ke, kita nggak usah menyebut salah satu objek ya, dia datang untuk selfie, makan, pulang. Tapi ada kecenderungan sekarang, khususnya yang setelah pandemi ini, tidak mes, tidak datang berbis-bis, tapi hanya ya, perorangan, ya. berkelompok, Ya. keluarga. Nah, di situ dimanfaatkan mereka work from home jenuh, mereka pengen tidur di homestay-nya geosite, pengen tidur di georisetnya. Dia tidur di sini kan tidak ada mall. Mau Oh, ngapa? iya, betul. Dia menggali dengan penduduk sekitar tentang makanan tradisionalnya. Kebetulan saya orang wisata, Pak. Tentang dunia. Iya. Ha-ha. Sehingga geopark bukan wisata. Bukan wisata ya? Bukan wisata. Wisata bukan geopark. Beda. Beda. Tapi karena geopark ini ada geologi, ada budaya, ada bio. Ha-ha. Ya. Tapi di dalam konsep geopark untuk meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat bisa memanfaatkan 3 pilar itu dalam bentuk wisata yang di dalam konsep geopark itu kecenderungannya adalah geoturism. Geoturism ya. Jadi kalau ada tamu yes. Mas Niki, tamunya Yes. Mas Niki dari Talang sini, nanti diceritakan utamanya sejarah geologinya dulu. Kemudian diceritakan tentang sejarah budaya. Ngelanggeran ada Kampung Pitu. Iya. Oke, tentang kulinernya asli daerah. Kalau wisata yang tanda petik yang kita sebut di muka itu yang mes, kan hanya selfie, hura-hura. Iya. Misalnya saya paham ini, dulu mungkin nggak tahu sudah beristri atau pacar, terserah. Pacarnya, istrinya diajaklah ke Gunung Api Purba Ngelanggeran, geset ya, selfie. Backgroundnya Gunung Api Purba. Di-share lah ke medsosnya sang pacar atau sang istri. Pertama yang dimunculkan itu pasti, ini loh lipstick saya itu mahal, branded. Tetapi di dalam geoturism, bukan itu. Karena sudah dipandu oleh pengelola Mas, Ya. jebret di backgroundnya adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran, ada cerita bahwa Gunung Api Purba Ngelanggeran itu bukan sembarang gunung. 20 juta tahun lalu terjadinya gini, dulu di dasar laut. Jadi ada unsur edukasi Ya. di mass tourism. Ini yang memberikan nilai plus. Sehingga nanti kalau orang berwisata di Gunung Sewu melalui geoturism, dia akan bisa bercengkerama, mendengar dongeng, merasakan sensasi bentang alam, oke, merasakan makanan tradisional. Ini adalah suatu nilai plus yang di dalam hal ini kami lebih suka ke geoturism. Ini kelihatannya sudah mulai banyak diminati. Bukan keistimewaannya kita punya yang kebetulan kita ini lagi ada di Gunung Kidul nih ya. Ya. Keistimewaannya kita punya geopark di sini itu apa aja, Pak?
dan geosite-nya yang menarik untuk dieksplorasi orang, untuk orang datang itu trip itu nggak cuma sekedar orang datang trip berwisata, hahihi, hura-huras, foto-foto enggak, tapi orang trip itu mereka trip to learn. Iya. Nah, kita punya apa aja nih yang menarik, terutama daerah Jogja di geoparknya kita? Oke. Wah, ini Mas Niki pertanyaan cerdas ini. Oh, harus kita mengedukasi orang, Pak. Geopark itu mungkin apa? berawal Geosite-nya apa? Geoturism apa? Seandainya ada waktu saya mulai menanyakan itu, Mas Niki Gunung Kidul dulu menurut bayangan Mas Niki itu kayak apa sih? Keren. Dulunya kapan? Kalau dulu waktu sebelum Gunung Kidul, Ya, sebelum Geopark lah. Apa happening? 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Oke, lah. 10-15 tahun yang lalu itu Gunung Kidul itu bayangan saya itu isinya cuma kebun-kebun gersang. Setiap kali lewat itu kering ya, kecuali musim hujan ya. Saya tidak melihat apa-apa yang menarik di sini. Sampai akhirnya entah dari mana datangnya tiba-tiba orang banyak datang ke Gunung Kidul, ke pantainya, ke Gua Pindul itu sempat happening sekali. Ya, begitu kita datang ternyata Gunung Kidul cakep ya. Jadi gini Mas, kalau pertama nanti kalau kita bicara geopark, bahwa geopark bukan pariwisata. Bukan Oke. pariwisata, oke. Oke. Kita sepakat dulu nih. Tapi di dalam geopark bisa dimanfaatkan ada sebagai aspek atraksi wisata. Oke. khususnya di geonya. Karena Geo. kita di geopark itu kalau bahasa kita kan geo itu geo, bumi, Oke. park taman bumi. Nah Gunung Sewu ini adalah taman bumi lah sebetulnya. Nah Beda dengan national park ya? Taman nasional beda. Kalau taman nasional katakanlah itu hanya melindungi binatangnya atau tumbuhannya. Oke. Tapi di dalam konsep geo ini tidak Tiga bicara pilar geo. itu ya? Jadi geo ini bukan geologi kita bacanya, tapi bumi. Bumi. Jadi bumi itu ada unsur manusia, ada unsur alam, ada unsur tanaman, Flora dan fauna. Di sini termasuk budayanya. Oke. Inilah yang membedakan jelas ya. Oke. Komodo Taman Nasional. Bicara komodo, tapi tidak ada sejarah dongeng komodo. Budaya. Oke. Tidak ada ya. budaya yang diekspos ya. Pertanyaan begini, memang kalau kita melanjutkan Gunung Sewu itu terbentang dari Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan. Itu ada 33 geosite, ada situs. Sepanjang 3 provinsi ini? Iya, dengan Oke. luas 1.802 km persegi. Oke. 33 geosite, yang 30 itu geo, kayak ini termasuk geo, yang Kalingalang. Ada 3 yang non geo, 2 itu forest, hutan turunan dan wanagama. Oh iya, oke. Satunya yang archaeological site. Sangiran. Song terus. Sangiran beda. kan di jauh, Oh, iya, beda di ya. Pacitan. Oke. Beda ya. Oke. Jadi 33 ini 13 ada di Gunung Kidul, 7 ada di Wonogiri, kemudian 13 ada di Pacitan. Oke. Nah, Gunung Kidul, kenapa ada di pertanyaannya itu? Istimewanya di mana? Mungkin banyak yang belum tahu. Kita bisa pahami karena menarik sosialisasi geopark kan baru, tanda petik ya. Tapi kami upayanya, kami punya program Geopark Goes to School. Juga Oke. School Goes to Geopark. Jadi kalau Geopark Goes to School, kami bersama kawan-kawan pengelola datang ke sekolah. Datang ke kepala sekolah. Apa itu geopark? Sosialisasi. Sebaliknya, anak-anak sekolah, guru-guru kita ajak ke geosite. Oke. Itu namanya School Goes to Geopark. Intinya apa? Memperkenalkan sejak dini kepada mereka. Sehingga anak-anak ini nanti kalau diajak ke geosite, itu aktivitas macam-macam Mas. Camping. Mungkin foto pakai HP mereka. Mungkin menulis syair, menulis puisi. Sehingga tumbuhlah kecintaan mereka terhadap bumi. Oke. Yang ujung-ujungnya mereka akan sayang kepada alam, tidak akan terjadilah yang nyorek-nyorek dan lain-lain. Nah, khususnya yang di Gunung Kidul, segmen Gunung Kidul itu istimewanya, semuanya istimewa. Karena mempunyai spesifikasi. Melanggeran adalah Gunung Api Purba. Ngingrong itu adalah lembah gua horizontal dan vertikal. Belum pernah masuk, nanti Mas Niki harus dengan saya sampai ke telaga yang ketiga di Ngingrong. Telaga ketiga di dalam goa? Di dalam perut bumi. Oh, Nah, oke. ini yang menarik Mas Tima. Termasuk kita punya hutan turunan. Bukan geologi, tapi di situ ada budaya yang luar biasa tentang sejarah hutan turunan. Ada budayanya, Pak. Dan itu istimewanya sekarang kelihatannya banyak dicari oleh para wisatawan akhir-akhir ini. Mereka tidak hanya
pengen melihat view-nya turunan hutan geosite kita, tidak hanya melihat view-nya Ngelanggeran, tapi ingin merasakan cerita. Bayangkan betapa gembiranya sekarang anak-anak SMA Jakarta itu yang masih cantik-cantik, muda-muda itu mau dia berlumpur-lumpur belajar bercocok tanam padi. Karena mereka itu ternyata makan nasi itu ya makan nasi. Tapi kalau ditanya proses menjadi nasi, bingung dia. Padahal itu prosesnya panjang. Panjang ya. Ada Dia, banyak Mas cerita Niki yang digali. mungkin anaknya di Jakarta makan jenang dodol misalnya ya, dodol coklat kita bicara ini. Ya. Ya sudah makan aja. Tapi untuk menjadi coklat, mulai memerah susu kambing, dan ini semua dikelola oleh ibu-ibu karena ada unsur gender di sini, dikemas, dimasak menjadi dodol. Panjang Mas, itu dipelajari. Yang menarik ini sekarang banyak yang tadinya live in hanya 1 malam, mereka ingin mempercak panjang stay-nya. Live in di daerah mana Pak? Geosite Ngelanggeran. Oh, Ngelanggeran. Ya karena ada pengalaman yang ingin mereka pelajari. Ini yang krusialnya di sini Mas. Kalau kita paling hura-hura foto selesai ya. Sekarang yang di Geopark ini wisatawan mereka itu pulang ada memori yang di sini. Yes. Oh, ternyata bentang alam, budaya, fauna, flora luar biasa. Ini semua adalah ciptaan Tuhan yang harus kita rawat. Yes. Kan itu sebetulnya. Harus ada, jadi orang datang suatu tempat bukan cuma itu tadi, nggak cuma nyari kesenangannya aja, Nah, kemudian iya. berfoto, tapi Iya. dapat insight. Ya. Dan ini Deep insight, banyak Pak. sekali. Sekarang ini di Ngelanggeran sudah mulai ada spa. Kita kan ada termasuk wisata untuk healing ya ada ya. Healing ya, oke, Spa. wellness spa namanya. Ya. Wellness tourism. Ya, itu kalau di Ngelanggeran produknya kan coklat Ngelanggeran kan terkenal ya. Iya. Yang sortiran dipakai untuk spa. Semuanya ibu-ibu. Oh. Dan ini terdidik oleh sebuah perusahaan kosmetik yang terkenal. Yang saya sebut. Di turunan bisa kalau di Jepang itu sudah lama Mas yang namanya mandi hutan. Mandi coklat. Bukan, di turunan Mandi hutan, turunan Panggang. Itu kan struktur pohonnya kan kasar ya. Di Jepang itu ada istilahnya mandi hutan itu bahasanya, bahasa Jepangnya pokoknya kalau di Indonesia kan mandi hutan itu ya. Dia semacam terapi, terus meditasi sama yoga. Ini, menghilangkan stres dan lain-lain, memperlancar darah. Di turunan sudah mulai kita coba. Orang sekarang wisata di Jakarta, orang Jakarta kan jenuh ya. Mereka mencari hal-hal kayak gitu itu. Di Indonesia itu banyak khususnya di Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan, khususnya Yogyakarta. Nah inilah sebetulnya konsep ini yang kita tawarkan sekarang. Jadi di sini ada unsur edukasi, ada unsur pemberdayaan masyarakat, semua adalah masyarakat. Yang mengelola produknya adalah ibu-ibu, yang mengelola adalah anak-anak muda. Itu yang keistimewaan jadi Geoparknya intinya itu. Geopark itu Bukan pariwisata biasa. bukan ya. Jadi Ya. Geopark for tourism ya. Betul. Geopark for tourism, bukan Geopark tourism ya. Geopark bukan. for tourism. Ya di Geopark ada yang namanya geotourism. Ya. Jadi Wisata yang berbasiskan 3 Geopark, pilar tadi ya. Tiga pilar Oke, tadi ya. ya. Keren sih, keren Pak. Jadi saya itu sempat ngobrol dengan Pak Dr. C. Prastiadi, Dr. C. Pras. Ini juga kan ya, satu geng juga kan ya? Satu geng. Satu geng juga kan Pak? Dr. Prastio sama Dr. Jatmiko. Jadi bapak-bapak ini dengar-dengar yang memprakarsai kayak mengasesmen kayak tebing breksi untuk dijadikan destinasi wisata. Dan sekarang bapak juga masuk di Geopark. Jadi yang menarik sekali karena saya juga penggiat wisata Pak. Yang menarik itu adalah ada banyak hal yang bisa dipelajarin dari Geopark dan 3 pilarnya. Ya 3 pilarnya itu tadi apa aja Pak tadi? Ada geonya, buminya, Keragaman keragaman geonya, keragaman budaya, dan manusianya, keragaman bio, flora dan faunanya. flora, ya. Waduh. Misalnya keragaman fauna, flora. Apakah Jati itu floranya Gunung Sewu? Bukan, karena Jati itu Bisa di mana aja? bisa di mana saja. Bisa di mana aja? Yang tidak ada di mana-mana itu adalah tanaman bintaus. Apa itu? Bintaus itu tanaman lokal, ini baru kita kembangkan sementara. Berguna untuk? Ya kalau masyarakat Jogja itu kayunya untuk kerangka keris, getahnya untuk warangan logamnya. Oh. Nah ini ada sejarah tanaman ini dengan Gunung Sewu tadi, dengan keris tadi. Kalau keris kan intangible budaya kita kan keris kan. Kemudian binatang, ikonnya. Apakah sapi terkenal gunung itu? Bukan, kita punya kepiting Yakobus yang nggak dipunyai daerah lain, ada di Jomblang.
Oh, di Jomblang? Iya, kera ekor panjang yang ada di Palian. Ini sudah ditemukan oleh peneliti geologis Belanda Junghun, botanis. Kera ekor panjang itu sempat melukis 1856 itu orang Belanda yang namanya Mas Junghun itu sudah melukis view-nya Palian sama Panggang loh Mas. Sebentar. Masa Mas Niki nggak pernah ke Gunung Kidul kan? Masa orang bule tahun 1800 sudah tanda petik menginjak. Sebelum Jomblang dibuka untuk umum, saya udah turun ke Jomblang, Pak. Ya. Itu memang bagus banget, keren banget itu. Cuma saya amazed tadi Bapak bilang tadinya ada kepiting. Ya, Di mana itu? Di Jomblang. Di dalam sungai? Iya, Di dalam Jomblang? Jomblang. Di dalam. Iya. Di Ngingrong itu ada lele transparan, bule. Oh, oke, lele. Dia matanya ada tapi kelihatannya agak buta, tapi sungutnya ini panjang sekali. Kan dia di zona gelap abadi kan? Ya. Sehingga indera nggak dipakai Ya. sungutnya itu. Dia berevolusi. Itulah sebetulnya kekayaan Itu kita. berarti itu kayak pilar kedua tadi ya, Pak, biologi. Fauna flora. Flora. Oke. Menarik sekali. Jadi kita bahas banyak tentang geopark, apa itu definisi geopark, apa itu keistimewaannya dari geopark Gunung Sewu, Pak. Selanjutnya, Pak, Bapak kalau seandainya Bapak nih sebagai Bapak mungkin misal Bapak bukan sebagai seorang pengelola, Pak bukan sebagai seorang pengelola geopark, tapi mungkin Bapak sebagai wisatawan atau Bapak mungkin sebagai Pemda. Bapak akan memilih geosite mana yang ada di daerah Gunung Sewu, geopark Gunung Sewu untuk dijadikan sebagai ini geosite andalan yang ini kalau dipoles menjadi destinasi wisata geoturism ini akan sangat bagus. Mana aja, Pak? Misal ada 3, 4 atau 5 ini. Kita bicara di Gunung Kidul dulu ya. Oh iya dong. 13 jelas. ini. Kita karya di area Jogja. Dan itu kalau yang pertanyaan Mas Niki itu saat ini sudah ada Ngelanggeran. Oh iya, jelas. Itu di pemberdayaannya. Istimewa ya, bagus ya. Manajemen desa wisatanya paling bagus ya. Iya. Dan Ngelanggeran itu tahun 2016 Mas. The best in nasional. empowerment Asia Tenggara. Oke. Kemudian tahun 2017 itu standar dari ISTA. Yang mengejutkan adalah terakhir 2019 itu masuk top green destinasi 100 negara oleh ITB Berlin. Artinya bahwa ITB Berlin. Iya, artinya bahwa konsep geopark ini kelihatannya sudah mulai apa? Mulai dirasakan dan mulai dinilai oleh siapa? Dunia internasional. Oke. Kita ASEAN loh Mas, nggak negara. Kalau yang nasional itu kalah Pindul, Kali Suci, itu ada. Jomblang sama. Itu wisata terunik. Vertikal itu nasional, belum internasional. Tapi itu terkenal banget buat orang-orang turis dari ini, Pak. Dari Singapura, Malaysia tuh Jomblang terkenal sekali. Ya. Jadi masing-masing punya keistimewaan, keunikan. Misal, ya. Kalau ini Bapak kan tadi bicaranya yang sudah terkenal. Iya. Nah, boleh dong kita bicara yang belum terkenal. Pindul, Ngingrong. Itu terkenal semua. Iya. Yang belum terkenal tapi Bapak bilang ini potensinya luar biasa. Pernah dengar Gua Cokro? Pernah dengar tapi saya belum ke sana sih. Nah, kalah ini usia muda sama saya nggak mau bicara usia angka ya. Karena menurut UNESCO kan usia milenial itu sampai 28 tahun ya. Enggak, 35. 30 tahun, nggak apa-apa. Tapi 30 tahun mereka sama yang 65-nya orang Indonesia mungkin sana sudah berewokan putih ya, nggak apa-apa. Terus di mana? Cokro itu vertikal, Mas. Gua vertikal yang ada di Ponjong. Ya, sering dengar saya. Itu luar biasa, saya sudah berkali-kali kita turun kayak Jomblang lah persis. Tapi bedanya kalau Jomblang proses geologinya itu adalah runtuhan tanah. Subsidence istilahnya. Ya, tapi kalau di Cokro itu ada lipatan kayak batik yang di ujung gelap itu. Nah itu kita setting. Jadi membuat semacam unggulan ini tidak semerta dari keistimewaan objek. Karena konsep geopark nanti yang dikelola itu bukan bupati, bukan Pak Gubernur yang mengelola, adalah masyarakat sekitar. Oke. Inilah yang harus kita siapkan juga. Siapkah kawan-kawan para mudanya mereka yang mengelola? Sebentar. Bapak bilang tadi katanya Bapak menyiapkan SDM ya? Iya. Apakah sebagai seorang pengelola geopark itu juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM di tempat geopark tersebut? Oh iya Mas, karena di dalam geoturism ini kan wisata minat khusus.
safety itu sebagai panglima. Nomor satu. So, kalau susur goa, mereka harus punya lisensi sertifikasi pemandu goa. APJI ya? Oh bukan. Apa pemandu goa ya? Beda. Ada ini. Di Ngelanggeran, tidak sembarang memandu wisata yang seperti Mas Diki, mereka harus bisa memahami geowisata itu apa. Iya. Ngelanggeran itu bentangan apa? Mereka kita sertifikasikan sebagai pemandu geowisata. Oh ada sendiri ya Pak ya? Ada sendiri, tapi nggak usah. Walaupun semuanya di sini terangkum di dalam ada kita punya kawan-kawan HPI. Tapi HPI itu himpunan pramu wisata. Lebih general ya? General. Tapi HPI ini sudah kita latih, sudah kita sosialisasi untuk menjadi memasukkan unsur geowisata. Sehingga HPI-nya di Gunung Sewu, saya berani mengatakan HPI Plus. Apa? HPI Plus. Oh HPI Plus. Karena dari bandara sampai ke Ngelanggeran, sampai ke Ngingrong, sampai ke Jomblang, pantai dan kawan-kawan ke pantai, tidak hanya bercerita view, beautiful view, tapi mereka bisa mendongeng tentang budaya, bisa mendongeng tentang fauna flora. Inilah HPI sudah mulai ke arah sana. Senang wisatawan diceritain dongeng-dongeng. Oh iya. Jadi ada semacam storytelling. Ada storytelling, wajib itu. Narasi itu penting sekali Pak. Ya. Sinou Bumi itu hadir untuk memperkaya narasi di sektor geoturism. Ya, karena memang expertnya di situ. Cuma memang di sini ada unsur mitos ya di storytelling ya. Iya Bu ya, itu awalnya menarik. Itu 90% orang ke Ngelanggeran itu 90% mitos. Tapi setelah masuk konsep geopark, mitos jangan hilang karena ini bumbu. Bumbu betul. Tapi karena ada unsur edukasi ilmiah, mitos hanya 20%, yang 80% adalah sejarah tentang kejadian Gunung Api Purba Ngelanggeran. Itu ceritanya. Pak, geopark itu udah berdampak positif apa ke masyarakat lokal? Apa cuma baru konsepnya doang atau udah bikin ada memberikan dampak positif ke masyarakat? Oh, ini kalau nggak ada dampak positifnya buat apa ada geopark? Bubarkan aja. Harus ada dong. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa ini Mas Niki. Jadi kita bicara geopark itu kan sebuah konsep. Konsep geopark khususnya Gunung Sewu itu Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono. Itu logo di Gunung Sewu itu kan ya. Oke, siap. Terus kalau di bahasa Indonesia kan intinya memuliakan warisan bumi untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi bahasa mensejahterakan masyarakat kan relatif. Bisa 1 tahun, 2 tahun, sampai berapa. By proses. Dan geopark ini istilahnya kan baru lahir, kalau untuk Gunung Sewu kan 6 tahun yang lalu. Iya. Tapi 6 tahun ini sudah memberikan apa dampaknya? Kalau dampaknya secara fisik, itu monggo dilihat. Gunung Kidul kira-kira 6-10 tahun lalu kayak apa? Sekarang itu kalau dalam posisi normal, Sabtu, Minggu itu nggak nyaman naik itu. Itu apa? Rame banget Pak. Rame banget dan saya penasaran ada apa gerangan. Sabtu Minggu saya tidak naik ke Gunung Kidul, tapi saya mencoba ke Kaliurang Parangtritis. Yang mes-mes itu. Mereka ternyata sepi yang dulu ikon. Semua bis itu naik semua. Sampai Madet. Nah, kalau pertanyaan memberikan apa, kebetulan saya mantan sekretaris daerah Kabupaten Gunung Kidul dulu pernah 2015 pensiun. Saya harus bicaranya dengan data. Saya mempunyai data series. Angka kemiskinan turun 4 digit khusus kabupaten. Dari angka 22 sampai 17% angka. Kelihatannya justru sekarang Gunung Kidul posisi sudah melebihi Kulon Progo. Dari angka kemiskinan. Oke. Dari sisi kunjungan wisatawan. Oh, kalau 2012 itu datanya ya 800 ribuan loh. Sekarang mendekati terakhir 2019, 2020 kami kehilangan angka. Ya wajar. Ya, itu mendekati 3 juta. 3 juta dari 800.000 ke 3 juta. Ya, dari sisi PAD yang sungguh mengejutkan. Kalau kita bicara Gunung Sewu dari 3 miliar setahun menjadi 47, ini 3 kabupaten. Yang paling tinggi adalah Gunung Kidul. Terakhir dari 1M tahun 2009 angka saya ada.
2019 itu mendekati hampir 28, Mas. Wah, Nah, itu naiknya 2.800%, Pak. jangan percaya omongan saya pada saat podcast ini. Tanya langsung ke kawan-kawan pengelola geosite. Apa manfaatnya sebelum geopark dan setelah geopark? Dampak yang bisa dilihat Istimewa dulu gini, sekali ya. Mas. Yang luar biasa itu yang mengejutkan. Kami ngambil contoh Langgeran yang top lah ya. Sampai-sampai Mas Didi Kempot mencipta lagu Banyulangit itu kan, diilhami dari itu kan. Dulu awalnya itu hanya 15 orang pengelola. Pengelola anak muda, dan pengawal ya. pengawal. Sekarang terakhir mendekati 350-an anak muda. Yang dulu bekerja di Jakarta. Itu naiknya mereka beribu-ribu balik. persen ya, Pak. Iya. Kemudian bekerja di luar negeri ada. Saya sebut namanya aja nggak apa-apa. Mas Aris. Aris Kelanggeran. Aris Budiono Purba sama Triana. Itu tokoh TKI Korea. Oke. Mereka balik ke Ngelanggeran. Saya pernah ngobrol-ngobrol santai. Wih, ngapain kamu nggak balik ke Korea? Kok seneng di Ngelanggeran? Berarti dolarnya Ngelanggeran lebih Cuan tinggi ya? ya Cuannya. daripada Korea. Ya senyum-senyum, tapi di luar dugaan. Tidak, Pak. Saya lebih bangga mengelola daerah saya. Oh, ini kan sebuah nilai Sesuatu ya. sesuatu. Value. Iya, kawan-kawan yang dulu bekerja di tanda petik ya, kan terkenal ya, Gunung Kidul bakmi Jowo di Jakarta. Oh, istimewa Betul. itu. Pulang mereka, Mas, mengelola rumahnya dipercantik menjadi Homestay. homestay. Ini kan sudah luar biasa Luar yang biasa. belum sempat kita hitung. Dari sisi pengangguran, saya yakin menurun drastis karena angka yang terakhir ke saya terendah pengangguran sekarang ada di Gunung Kidul. Jadi sebenarnya kan tugasnya itu ya, saya nggak tahu ini tugas siapa lah, apakah dinas pariwisata, apakah geopark ataukah siapa. Sebenarnya adalah mempromosikan, menciptakan dan mengelola dan memberdayakan destinasi-destinasi yang the next Ngelanggeran, the next Pindul. Nah, Betul. the next-nya mana nih? Oh ya, maksudnya misal kayak Gua Cokro, Bapak tadi baru bilang juga Cokro doang. Nggak bisa, Pak. Orang Indonesia itu butuh lebih dari butuh lebih dari 1, 2 atau 3 destinasi baru lagi. Di Jogja tuh kekurangan lama-lama, kekurangan destinasi. Betul. Cerdas pertanyaannya. Karena kita berawal dari geopark itu baru ya. Di geopark ada aspek geoturism. Oh iya jelas. Sehingga Iya. untuk lebih mensosialisasikan dan mengangkat citra biar banyak orang tahu Gunung Sewu itu ternyata ada supaya tidak hilang dari peta Pulau Jawa. Ya. Di sini memang diperlukan branding. Nah, itu tugas siapa, Pak? Itu tugas pengelola dan Mas Niki. Oh, saya dong. Iya. Siap. Di dalam badan pengelola Gunung Sewu itu tidak bekerja sendirian. Nggak bisa sendirian. Kita ada namanya Geopark Partner Gunung Sewu. Siapa dia? Himpunan Pramuwisata Indonesia. Asosiasi ya? Asosiasi Jasa Boga. Asosiasi terkait ya? Perhotelan. PHRI. Restoran-restoran. Heeh. Komunitas. Ya, Asita, para petualang. Astindo. Nah ini Aili. justru dengan nyebut Sinau Bumi nggak apa kan? Loh, ini acaranya Sinau Bumi, Pak. Sinau Bumi itu harus bermitra. Kalau nggak mau bermitra itu jangan pakai bumi lah. Ya Sinau titik gitu aja. Oh, tapi begini, maksudnya Karena Sinau Bumi itu kalau saya lihat dari berbagai komunitas, mahasiswa, geologis macam-macam, ada kawan-kawan milenial, kaula muda film ya. Saya lebih menjadikan maukah Sinau Bumi menjadi ambasador duta besarnya Geopark Gunung Sewu. wah, istimewa, Pak. Ayo, banyak nanti kita create bentuk atraksi karena kami punya namanya semacam Tour de Gunung Sewu. Sebentar. Saya potong. Belum ke Sorry. arah kuliner. Saya potong ya, Pak ya. Ya. Tour de Gunung Sewu itu menarik banget, tapi masalahnya adalah soundingnya belum dapat. Namanya itu udah cakep banget, Pak. Ya, saya makanya kalau itu. baca di iklan atau di mana gitu ya, Tour de Gunung Sewu jebret gitu ya. Ya. Saya langsung penasaran nih, aduh ini apaan nih, menarik seperti ini. Tapi masalahnya adalah belum banyak orang, itu belum terkomunikasikan ke publik dengan mungkin saya nggak bisa bilang ini bagus aja atau jelek ya, tapi seenggaknya dengan efektif. Karena kami pernah melakukan voli pantai di Sepanjang. Itu apa kata para atlet itu? Pasir putihnya lebih bagus, maaf ya, dibanding yang selama ini dilesengan oleh orang Indonesia. Karena strukturnya itu yang daerah Itu nggak apa-apa, Lampung sama Bali ya. Sport itu tourism, kerucut. Pak. Iya,
Tapi kalau di sepanjang itu bulat Oh, dan cacingnya tidak banyak. Bayangkan kita punya area untuk tingkat dunia ya, Bupati. Tour de Sewu. Para atlet itu mengatakan, Pak, udah layak. Oke, satu. Tingkat internasional untuk Tour de Sewu sepeda ya. Mungkin sudah didengar. Geosite kita yang ada Siung, itu panjat tebing internasional. internasional. Nah, kenapa sekarang belum, tanda petik ya, belum rutin kita lakukan, kita eventin, perlu branding, perlu promosi. Memang kami sudah pernah mengangkat yang namanya Geopark Night Specta. Tapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, belum sempat ke arah sana. Kita datangkan tuh artis-artis, Mas Heri Sukamti, Mas Katon Bagaskara, Mas Didi Kempot, Mas Tejoy lokal, hadir semua itu. Geopark itu apa? Streaming jutaan orang mengikuti dan itu milenial. Oh, itu keren, Pak. Itu Nah. pasti keren, pasti pecah. Nah, branding ini, ayo kami dibantu Oh, untuk jelas. memasarkan. Kalau dari Sinau Bumi sendiri itu sudah siap, sangat siap bahkan untuk memberikan narasi-narasi baru terhadap aspek kebumiannya, Pak. Geoscience-nya serahkan pada Sinau Bumi, kelar, selesai. Ya. Karena ini pernah kita coba, Mas. Orang itu jenuh work from home kemarin ya, Ya. pengen ke Gunung Sewu, bingung. Akhirnya kami punya kerjasama dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Yagi ya. Kita lakukan Tour de Gunung Sewu virtually. Visual, oke. Oh, itu luar biasa. Di YouTube saya ada itu. Bahwa Gunung Kidul ini ke depan ini ya harus dilengkapi visibilitas, di branding, oke? Termasuk kapasitas SDM pengelola harus ditingkatkan, pemerintah tingkatkan. Karena Ya. apa? Mas Niki pasti ngerti lah. Jogja itu punya bandara baru Kulon Progo. Oke, pertanyaannya menunjuk ke saya, siapkah Pak Budi ini? Harus siap. Kreativitas, inovasi, branding, dan lain-lain. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, wisatawan akan lari ke barat sama ke yang lain, kita akan menjadi penonton. Ini yang harus tantangan yang terbarat. Gunung Kidul, Gunung Sewu ini udah gifted, Pak. Ya. Sudah punya alam yang menarik, bagus untuk dieksplor. Yang mesti disiapkan sih sebenarnya cuma fasilitas, infrastruktur, ya. Fasilitas, infrastruktur, attraction, dan SDM yang sangat penting. Itu yang harus Nomor satu disiapkan. SDM sih. Berarti anytime gini, karena kan saya kan juga tergabung di beberapa asosiasi, selain saya di Sinau Bumi, saya juga tergabung di beberapa asosiasi yang berhubungan dengan pariwisata. Ada Astindo, ada AILI, dan teman-teman juga ada dari Asitap, HP, dan segala macam. Misal kalau memang Geopark itu butuh untuk bersinergi, kapan kita bersinergi, Sinau Bumi siap, teman-teman asosiasi lain juga siap, kita mengemas sesuatu yang hubungannya dengan Geopark Gunung Sewu itu, insya Allah, saya sih percaya akan boom. Itu aja sih paling, Pak. Contoh yang kayak Geopark partner kita ya Mas ya, Nggih. dengan sekolah SMA 1 Wonosari. Itu hanya memanfaatkan 3x3. Kita setting Geopark partner, Geopark corner. Itu juara nasional. Apanya? Punya Geopark corner itu. Bukan Geopark cornernya, ternyata siswanya, saya menyebut aja nih Rifki, siswa SMA itu punya komunitas yang itu bisa bercerita tentang Geopark. Iya, itu harus disosialkan lebih lanjut ya. Justru milenial ini akan kita sasar karena Jeju 2001, Jeju Korea Selatan, UNESCO akan menyelenggarakan namanya Youth Forum. Siapa dari Gunung Sewu yang sebagai pembicara? Ini baru kita cari. Oke. Mas Niki siap? Oh, siap. Tapi umurnya menurut UNESCO masuk nggak? Itu masalahnya di situ, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang saya protes di situ. Tapi saya yakin kayak yang Kalau yang anak semi youth muda. forum ada. Enggak, saya mau Old forum usul kan? ke UNESCO Old Forum. Tapi artinya bukan Mas Nikinya. Bisakah Sinau Bumi itu mengciptakan, mengkreasikan anak-anak muda terjun ke SMA di Jogja, di Gunung Kidul, yuk belajar tentang bumi. Kan itu langkahnya gitu. Kita tidak bicara 21, pasti Youth Forum akan kemana-mana. Siapa tahu dengan podcast ini kita punya geopartner Sinau Bumi misalnya ya, terdengar nanti masuk di YouTube, ada nanti komunitas. Ya. Karena Mas, ternyata kira-kira
2020 awal. Ini sebagai untuk penutup ya. Mas Niki sebagai praktisi pariwisata menjual Gunung Sewu. Yang dijual tok itu mung kulite tok. Nglanggerane, Ya. bukit-bukitnya gitu. Tapi yang bahasanya Pak Dr. Prastyo itu exocars. Exocars, Tapi exotic cars ya. endokarsnya tidak kalah ciamiknya. Apa itu maksudnya? Gua-gua Oh, iya. vertikal. Nah, ini sudah kita filmkan, sudah kita daftarkan masuk festival film yang pertama oleh UNESCO. Dari sisi kualitas sudah diakui. Cuma menangnya kami tidak tahu karena dijajal ditemukan. Tapi sebetulnya bukan masalah menang dan kalah, walaupun iya sih. Tapi film itu kita buat ada semacam pesan save our cars. Ya. Karena banyak orang tidak tahu menikmati Gunung Sewu dari permukaan ya. Tapi di bawah kita itu ada kekayaan ciptaan Tuhan yang luar Gua-guanya biasa. istimewa, Pak. Gua-guanya, debit airnya, sumber air, sungai bawah tanah. Termasuk penghuninya. Dan itu harus dikonservasi. Nah, kalau bicara Mas Niki sebagai pelaku wisata, mesti Pak Dewi itu, Pak susah Pak, jatuh bangun. Kalau saya orang geopark, tanda petik ya, boleh kan? Ini waktunya untuk Ya geopark lah. rehabilitasi. Alhamdulillah, Ya. saya bersyukur karena buminya Gunung Sewu saat ini bernyanyi. Karena dampak dari berkurangnya kunjungan, burung saya pulang, kelelawar saya pulang, air saya jernih. Sehingga 2 film yang kita kirim UNESCO itu tanpa soundtrack musik, Mas. Saya kasih judul Biarkan Bumi Gunung Sewu Bernyanyi. Sound of Nature ya. Ya, itu dari sisi tanda petik ya. Iya. Paham, nggak paham. apa. Dari segi alamnya, dari sisi Ya, alamnya. sehingga dalam konsep geopark itu ada pariwisata yang lebih tepat di geoturism, bukan pariwisata. Konservasi harus tetap menjadi panglima. Yes. Pengunjung bukan Raja. bukan raja, tapi harus kita manage. Ini sudah kita mulai. Kalau dulu ribuan datang di Pindul, Ngelanggeran, sekarang mereka enggak. Bagaimana pariwisata yang berkualitas? Pengunjung bukan raja, tapi pengunjung adalah seorang pembelajar harusnya. Ya, Datang ke tempat kembali ke kita, edukasi belajar ya. sesuatu, kita mengedukasi. Pulang dari sini, itu mendapatkan sesuatu yang akhirnya itu insight baru buat mereka, yang deep insight buat mereka. Oke. Oke, Pak. Sebagai penutup, ini Apa cuma dong? lagi ada satu kata yang terekam ini ya. Yuk Sinau Bumi dan Geopark Gunung Sewu Siap. MOU kerjasama. Wah, siap. Ini cuma Oke. lagi loh ini. Deklarasi ya, Pak ya? Deklarasi ya. Kita Apa yang siap, bisa Pak, kita ya? kerjakan? Oke, baiklah, kita akan lanjut lagi di podcast berikutnya, Pak. Teman-teman Sinau Bumi, Sobat Sinau Bumi, kita akan lanjut di podcast berikutnya. Dan ini konten isinya daging semua oleh Pak Budi Martono. Luar biasa, Pak. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Amin. Jaya Salam terus Geopark, ya. Geopark Indonesia.